Kalau agak setback ke belakang dulu tambang. Misalnya kami ditugasi, gimana UNJ siap mengelola tambang? Kalau itu dari negara, saya akan menyampaikan selama sesuai dengan kemampuan kami, mengapa tidak, kami tidak mau, ini tugas negara. Keberadaan beberapa waktu lalu yang viral, yang seolah-olah kalau ada mobil MBG itu UNJ mengelola. Saya klarifikasi, kami Sobat Kelautan Rakyat, kembali lagi kita berjumpa dalam bincang-bincang santai, dan kita tahu kita akan bicara tentang bagaimana mahasiswa di Yogyakarta. Nah, kita tahu juga bagaimana kelas Universitas Negeri Yogyakarta ini luar biasa akhir ini, dan sekarang mempunyai 60.000 mahasiswa. Luar biasa, keren kan? Kemudian juga yang jelas nanti akan dijelaskan berapa fakultas, berapa prodi dan seterusnya. Nah, kali ini kita kehadiran tamu Profesor Dr. Sumaryanto Aivo. Beliau adalah Rektor UNJ. Nah, terima kasih Prof gitu. Dan saya matur nuwun karena kehadiran beliau ini saya luar biasa, karena beliau tuh nggak mau gitu, jarang gitu, karena beliau ini memang lebih banyak bergerak di luar apa ya, di luar kelihatan panggung itu, tetapi beliau terus, dan kita lihat kemajuan UNJ sekarang luar biasa. Kemudian terakhir juga membuka fakultas kedokteran, dan sebentar lagi akan membuka beberapa fakultas yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, ya Pak Rektor, karena kita tahu kalau memimpin mahasiswa, memimpin UNJ itu tentu banyak sekali kesibukan, sehingga membagi waktu itu tentu sangat sulit itu. Nah, bagaimana Bapak membuat suasana santai Bapak sendiri, semacam ya bagaimana supaya rileks gitu? Apa aja mungkin juga olahraga, kalaupun olahraga apa, kemudian kalau wisata atau apa aja yang bisa membuat suasana rileks? Matur nuwun senior Mas Dr. Okto Lampito. Nah, karena alumni UNJ doktornya selamat sukses, termasuk pimpinan redaksi Kedaulatan Rakyat yang sejak Sumaryanto muda ya, SD itu pegangannya sudah KR, Kedaulatan Rakyat, sampai sekarang saya umur 61. Terima kasih kepada manajemen Kedaulatan Rakyat bersinergi dengan UNJ, Mas Okto salah satunya, jurnalis yang luar biasa, kerso studi lanjut, ngambil program doktor di UNJ. Itu karena dorongan salah satunya. Pak Rektor. Tapi kalau panjenengan mboten kok ketoknya nggih impossible. Pasti panjenengan dan yang maha kuasa. Iya, yang maha kuasa, Bro. Tapi dorongan ketika kemudian saya ketemu Prof. Suwanto, padahal hari itu hari terakhir, saya ingat itu langsung sekarang aja. Ya. Nah, karena itu beliau luar biasa. Ya, masuk tadi dokter, ya, yang bahasa Indonesia satu dokter Roni. Nah, ini terakhir tadi sebelum saya masuk ke ruang podcast penjenengan, Mas Agus ini karena alumni eligible, possible untuk studi lanjut karena sudah sekian lama mengabdi di KR. Nah, monggo untuk RPL S2 dan next time insya Allah kami backup untuk lanjut S3 karena UNJ kan ditorehkan mantan rektor senior, Pak Dirjen senior, ketua DPPK, ketua kita pendidikan, investasi, peradaban. Maka insya Allah visi UNJ tidak lepas dari itu. Nah, tadi kaitannya dengan rileks senior Mas Dr. Okto, kula lebih cenderung semeleh. Bahkan kula seneng makan dari buah peluweh. Kula sudah terpaksa luweh. Tapi yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang maha kuasa Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan kami, sehingga tetap apapun kula syukuri. Tetapi spirit untuk tadi menyampaikan UNJ yang seperti ini, kalau itu kemajuan insya Allah karena kerja keras, tiada lain. Nah, relax kami, yang penting berkualitas. Refreshingnya apa? Refreshingnya yang lain, kalau refreshing rekreasi itu ke pantai, ya,
ke gunung atau apa, saya kadang refreshingnya itu saya alihkan membantu orang. Wah, Nah, bersama dengan para pekerja, Ya. tukang, Oh, iya. teman-teman dosen teknik, anak asuh, itu saya gunakan untuk bagian dari rekreasi. Ya kan? jadi ada kenikmatan sendiri kalau membantu itu menjadi fresh gitu. Ya kan sebermaknaan hidup kita nggih Mas Okto, Iya. itu kan bagaimana berbuat untuk kebaikan. Tiada lain. Nah, kula nggih sing penting untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah kami lakukan. Iya. Termasuk niki kula sowan, karena ini langka. Biasanya kula mboten purun Nah, ditimbali ya, tapi kalau KR yang membesarkan kula sejak kecil sampai sekarang mosok saya ditimbali nggak sowan. Nah, saya hadir. Iya, Prof, kalau karena AIFO ya, Iya. olahraga itu olahraga apa, Pak Rektor ini? Kula termasuk Tenis, Mas? gojekan dosen Salome, Salome. satu lubang rame-rame. Rame. Nah, karena hampir beberapa cabur kula gerti. Di FIK itu pasti ada mata kuliah wajib pencak silat. Oh, pencak Bela silat. diri. Ning kula nambah. Nah, pencak silat kan jarak jauh, pukulan, tendangan. Suatu saat kalau kita bersenda gurau lewat bela diri, saya ambil judo. Oh, judo. Jarak dekat. Oke. Itu bela diri. Kalau olahraga, permainan bola kecil, sedang, besar, kalau lakukan Mas Okto. Pingpong, titik-titik ya atlet pingpong. Wah. Badminton, kecil-kecil saya atlet bulu tangkis, termasuk tenis. Ya. Dulu suruh ngajar renang, ngajar basket, ngajar voli, ngajar sepak bola, ngajar atletik. Ya. Nah, maka Salome. Hampir semua olahraga harus saya senangi Mas Okto. Iya. Nah, kemudian kalau ini, Prof, ya tentu saja mungkin kuliner suka? Sangat suka. Apa aja, Prof? Kuliner yang paling saya suka kalau kami kunjungan dinas, misalnya ke luar negeri, di semua benua kan kami sudah pernah datangi. Pasti kuliner NKRI Indonesia. Wah. Saya cari dimanapun saya pergi ke luar negeri. Ya, di samping ya ada yang setempat. Tetapi kalau di Indonesia ya kuliner setempat. Mau apapun, sebagian uang kula Mas Okto harus saya dedikasikan untuk warga di sana. Apapun untuk makanan. Tapi dari paling itu apa? Kalau misalnya bakmi, Nggih. Jawa, Wah, nggih gudeg. pasti. Oh, bakmi Jawa. Bakmi Jawa, Oke. telurnya nggih, telur Bebek. Ya. ngaten. Di mana, Prof? Kalau bakmi paling enak di Jogja di mana, Prof? Nuwun sewu. Untuk saat ini yang sering kula di Pelem Kecut Jembatan Merah. Oh iya, Kulone. di situ ya. Wah, kula sejak Tahu. masuk tuh langganan kula bakmi, sate, tongseng, soto, gudeg sejak kula muda. Kula konsisten Di, datang. di mana? Gudegnya di mana kalau gudeg? Nah, misalnya gudeg mesti kula milih tidak hanya di Sagan. Oh Gudeg iya, Sagan. Sagan. Tapi kula pilih alumni. Haji Ahmad, Bu Ahmad, Bu Ahmad. tetangga Juminten. Oh, Juminten. Leres nggih? Juminten. Yujum. Yujum. Ah niku. Jujum, Juminten ada, Prof? Nggih, itu. Iya. Itu. Nah, kalau selain itu, Prof, olahraga, piknik, kemudian tadi kulineran, apalagi Prof Dinta, sela-sela kesibukan yang luar biasa di UNJ. Mas Okto, saya ini insya Allah termasuk langka. Karena kula ngantar itu tidak hanya Senin sampai Jumat. Senin sampai Minggu. Kalau saya tidak ada tugas luar kota, luar negeri, Senin sampai Minggu. Rata-rata 7.30 pulangnya di atas pukul 20. Itu di kantor terus, Muter. putar. Iya. Ya di kantor tapi jarang di ruangan Mas Okto. Karena kalau hampir 21 ini 26. Kalau besok Januari 27 6 tahun. 1 menit kalau belum duduk di kursi rektor. Direktur. Pokoknya melayang-layang Iya. untuk ke fakultas, direktorat atau ke lapangan. Iya. Saya ke ruangan hanya Iya. tertentu saja. Ngaten. Demikian sahabat Kekuatan Rakyat, luar biasa tadi ya beliau. Kalau mau soal gudeg macam-macam ternyata beliau ahlinya. Bakmi juga mana yang paling enak, dan ternyata juga
ada suatu hal yang menarik adalah bagaimana membantu orang, termasuk membantu tukang untuk melakukan ya tadi semacam apa sosialnya, kegiatan sosial. Nah kemudian juga tadi kalau kalau tidak sampai di kantor aja belum pernah, jarang duduk terus di meja di kursi rektor. Dan Tetapi dia Mas, putar. sejak 1 Januari 2000 tahun 1990 kulo CPNS, Nggih. alhamdulillah satu hari pun kulo belum pernah izin karena sakit atau karena tidak ngantor, kecuali nikah atau ada keperluan ke tanah suci. Luar biasa, luar biasa. Jadi demikian tadi, nanti kita sambung lagi pembicaraan itu. Kita pasti akan menarik lagi. Hey guys, who's ready to become an international student at Universitas Negeri Yogyakarta? The International Undergraduate Program is here to help you level up and go global. If this is your dream college vibe, then the Information Technology Study Program is the right choice for you. You'll also have the opportunity to join programs at partner universities abroad, including Malaysia, Taiwan, Germany, and Australia. And guess what? Our lecturers are internationally educated too, with graduates from the Netherlands, Germany, Taiwan, Malaysia, and Australia. During your studies, you'll be able to join a summer school at the Faculty of Computing, University Teknologi Malaysia, or take part in other summer programs in selected universities abroad. There are definitely many benefits to joining this program. So, what are you waiting for? Go check out the details right here. Ya, kembali kita ke bincang-bincang dengan Profesor Sumaryanto. Beliau adalah Rektor UNY yang luar biasa. Tadi kita dengarkan bagaimana kerja beliau itu nggak kalau saya bilang nggak angon wayah bahasa Jawanya gitu ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dan saya tahu juga karena beliau rektor, itu saya tahu karena sama di UNY kami anak buah beliau selalu putar kemana-mana, sehingga orang banyak dosen-dosen mengenal tiba-tiba rektor hadir. Itu ya baik gitu. Pak Rektor, kalau kita lihat sekarang pengembangan kampus itu luar biasa. UNY Jaya, kemudian yang di Widosono, kemudian di luar kota lagi, Madagida maksud saya, Kecamatan Madagida, kemudian di beberapa Fakultas Psikologi, kemudian yang di Kulon Progo dan sebagainya. Bagaimana Prof? Apakah itu memang linear dengan atau kebutuhan memang masyarakat setempat? Yang pertama, salah satu lirik himne UNJ itu, UNJ membangun Indonesia, menata dunia. Dalam konteks apa, Mas? Dalam konteks pendidikan. Nah, karena masyarakat ingin bekerja sama dengan UNJ, ya kita harus mengapresiasi. Apalagi bekerja sama dalam pemberdayaan SDM supaya lebih meningkat. Tidak hanya di dalam kampus, UNJ ini yang di DIY saja kampusnya lebih dari 5 tempat. Ya. Karangmalang, Mandala Krida, yang sekarang kita bangun Fakultas Psikologi, Jalan Bantul, ya. yang direkomendasikan untuk sekolah laboratorium SD, SMP, SMA, bekas SGU dulu. Akan kita bangun ya, gedung U lantai 4 rata-rata untuk mengcover sekolah laboratorium SD, SMP, SMA umum. Ya. Nah, dalam jangka panjang nanti juga kita akan membuat sekolah lab khusus. Apakah itu yang akan disiapkan SMK untuk sarjana terapan, follow up kalau kuliah, atau ke akademik di FT, tidak fakultas vokasi. Kemudian SMK ekonomi, karena kami punya FIB. Bahkan karena punya fakultas bahasa seni. Nah, sekolah khusus seni. Yang olahraga, nah kita siapkan di SGO bekas Jalan SGO Bantul. Koreksi.
jalan atau daerah kampus wates. Oh, Kampus wates iya, itu kampus nanti wates. kedepannya kita proyeksikan spesifik olahraga SD, SMP, SMA. Ya. Di samping itu ada kita punya kampus Gunung Kidul. Nah, itu yang ke depan teknik ekonomi. Dipusatkan di sana gitu. Dipusatkan di sana. Nanti fakultas vokasi tetapi hanya khusus teknik dan ekonomi. Saat ini kan di sana Gunung Kidul ada, di Wates ada. Itu high cost. Karena kami harus minta dosen mengajar di Wates, mengajar di Gunung Kidul, capek. Ya. Ya, besok di Wates itu hanya olahraga, kesehatan. Ya, tapi yang di Gunung Kidul teknik ekonomi. Plus yang tadi Mas Okto sampaikan di luar karena Pemda Blora mengapresiasi ingin memajukan derajat pendidikan, mempercayakan UNJ untuk program studi di luar kampus utama. Karena UNJ eligible untuk melayani, kami layani. Purworejo juga. Kabupaten Lombok Utara, ini yang akan datang Musirawas. Musirawas, Kabupaten Ya, Musirawas. Ya, ya. Supaya apa? Kami ikut berkontribusi menata, membangun kebaikan pendidikan di misalnya Indonesia wilayah Barat. Udah pusatnya nanti di Sumatera, khususnya Musirawas. Dosen, tendik, mahasiswa ya kami arahkan ya ambil dari sana. Awal-awal kita bantu dari pusat, Ya. dari kampus Karangmalang. Tapi setelah itu harus mandiri. Iya. Dan kalau kita lihat bahwa ya UNJ kan ada suatu program bagaimana World Class University ya. Iya. Nah itu tentu membutuhkan konsep bagaimana bisa semuanya mendorong di sana. Tendik, kemudian dosen-dosen dan seterusnya. Bagaimana Prof itu bisa menyatukan sikap dan membangun apa konsep-konsep Bapak? Mas Okto, kalau kami aturi beberapa kegiatan di terakhir kan sering kami nyuwun salah satu selingan lagunya adalah Local Wisdom Ya. Budaya Jawa. Ya. Rukun Agawe Santoso. Nah, sudah, kami ingin dosen, tendik, mahasiswa, alumni, mitra termasuk kedaulatan rakyat ini kita harus rukun. Nanti akan santoso, akan kuat. Ya, teks lain yang kami harus utamakan UNJ kan jaya lembaganya, sejahtera warganya. Tidak boleh jaya UNJ, KR harus ikut jaya. Ya, tidak boleh yang sejahtera warga UNJ, warga kedaulatan rakyat ya harus ikut sejahtera. Niko, jaya lembaganya, sejahtera warganya. Kunci utamanya peningkatan kualitas SDM, dosen, tendik, mahasiswa, alumni. Kalau kita guyup, kita rukun, barang yang berat jadi ringan, Mas. Yang sulit jadi mudah. Ya, Prof. Jadi menarik sekali. Jadi bagaimana memberdayakan semua lini, ya, Prof. Nah, kemudian Prof, ini ada yang isu yang menarik nih, kaitannya dengan MPG, gitu, Prof. Ya, kan isu yang di luar waktu itu, meskipun saya tahu bahwa itu hanyalah isu. Dan kemudian dikembangkan menjadi potongan-potongan yang menurut saya nggak pas gitu ya. Potongan-potongan yang sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimana Prof bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya isu itu bagaimana kok bisa gitu dan klarifikasi mungkin atau penjelasan yang sebenarnya Prof? Kan Mas Okto, tidak hanya MBG, ya, tidak hanya SPPG, bahkan tambang. Nah, dulu kan pernah juga mencuat kaitannya dengan tata kelola tambang. Mas Okto dan teman-teman, UNJ itu institusi instansi pemerintah. Sumaryanto ini ASN yang siap mendarma baktikan jiwa raganya untuk NKRI. Nah, kalau agak setback ke belakang dulu tambang. Misalnya kami ditugasi, gimana UNJ siap mengelola tambang? Kalau itu dari negara, saya akan menyampaikan selama
sesuai dengan kemampuan kami. Mengapa tidak? Kami tidak mau, ini tugas negara. Hanya belum tentu kontes tambang itu kami menambang. Kami kan punya fakultas olahraga. Bagaimana sih supaya physical fitness-nya bagus? Penambang-penambang kami dilibatkan ikut andil untuk memberikan program latihan. Sama makanan bergizi. Kami itu punya prodi boga. Kan tidak harus kami jadi SPPG, jadi dapur. Nah, bukan tidak mungkin kami kalau dipercaya untuk menjadi evaluator tim Monef, apakah gizi yang diberikan itu kuantitasnya cukup, kualitasnya, cara penyajiannya. Nah, kami bisa masuk di sektor itu. Karena punya fakultas Ya, juga ya. kami punya manajemen. Bagaimana untuk memanage orangnya, memanage barangnya, memanage uangnya. Punya prodi akuntansi. Nah, bahkan kami punya prodi S3 evaluasi. Nah, dilibatkan dalam konteks yang kami mampu demi negara. Evaluasi ya. Ya, jangan diartikan bahwa kami harus membuat dapur sesuai bidang kalian. Itu saja. Kalau kami diskusi nanti di kampus, Pak, tampaknya kita jangan dululah, kita fokus ini itu. Ya nggak masalah. Kampus kan harus ada ruang dialog musyawarah. Menika kaitannya dengan keberadaan beberapa waktu lalu yang viral, yang seolah-olah kalau ada mobil MBG itu UNY mengelola. Saya klarifikasi, kami Dharma Wanita Persatuan dan FIP Fakultas Ilmu Pendidikan itu mengelola penitipan anak. Jadi ibu bapak dosen tendik yang punya anak kalau bekerja titipkan di situ. Tempat penitipan anak Dharma Yoga Santi itu di timur laut Fakultas Teknik. Nah, tapi juga untuk masyarakat kalau menitipkan di situ. Nah, anak-anak itu mendapatkan gizi itu. Nah, ketika mobil lewat itu bukan mobil UNY mengelola ya, SPBG atau MBG. Ini kok supaya clear lah. Kemudian kalau rektornya menyatakan ya siap loh. Kalau tugas negara, mengapa tidak? Karena kami institusi ya pemerintah, kami ASN. Yang penting apa tugasnya? Ya, kami dialogkan, kami didiskusikan. Kalau kami tidak mampu, jangan dikira kami tidak loyal, cinta, berintegritas dengan negara. Karena tidak mampu. Nah, sampai saat ini kan juga belum ada. Tapi kalau ada kesulitan, justru keberadaan UNY harus siap tampil untuk ikut. Ya, mengurangi kesulitan itu. Kalau ada kelemahan, mengurangi kelemahan. Tadi, sebermaknaan hidup, entah saya sebagai pribadi, rektor, bermakna untuk kebaikan. Jadi artinya bahwa tidak benar kalau kemudian ada mobil masuk itu dipoto kemudian seolah-olah itu sampai di Rapim saya tanya kok, Bu Dekan atau Ibu Bapak, jangan-jangan penjenengan diam-diam tanpa seizin pimpinan punya dapur, bekerja dengan luar. Loh kan bisa jadi. Enggak kok Pak, oh ya sudah lah itu ada mobil. Nah itu mobil mengantar makanan untuk anak-anak kecil. Tapi bukan berarti MBG itu Prof ya. Loh bukan berarti UNY mengelola MBG. Iya, nah iya. kalau anak-anak itu dapat gizi, Iya. nah itu kan bukan kewenangan kami untuk menolak. Iya. Nah, tapi clear sampai saat ini dereng wonten. Ya saya juga heran kalau ada tulisan tolak MBG, oh kami juga belum diajak diskusi, ya belum diajak rembukan tentang hal itu. Iya. Iya. Sobat Kelautan Rakyat, demikian tadi ada beberapa penjelasan yang menarik dan selama ini pernah menjadi isu dan ternyata tadi klarifikasi Prof. Sumaryanto betul bahwa memang belum ada, hanya itu kan isu-isu yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang nggak tahu sebenarnya itu. Baik itu, nanti kita sambung lagi pada dialog berikutnya.
Ya, baik, Sobat Kedaulatan Rakyat, kita lanjutkan lagi dialog dengan Prof. Sumaryanto. Prof, begini, dunia global sekarang sudah berubah cepat, berlari cepat. Nah, bagaimana UNJ menciptakan insan-insan lulusannya yang bukan hanya tangguh, tapi adaptif dan mereka punya semacam daya saing tinggi gitu. Bagaimana Prof. Sumaryanto menciptakan itu? Tetap menjaga spirit semangat. Bahkan jargon kula masuk tuh. Kita harus sportif. S-nya simpatik. Meskipun tanggal tua harus simpatik seperti tanggal muda. Ya, jangan perlihatkan susah ketika tidak pas susah itu. Akan menjadi kontraproduktif. Ya. P-nya profesional. Dosen teknik mahasiswa harus profesional. Profesional kan ada 3 hal. Ahli dalam bidangnya, tanggung jawab, ucapan tindakannya, dan yang terakhir kesejawatan, jiwa korsa. Pokoknya optimis mas, harus optimis. Ya, nggak ada jalan buntu, paling naik turun ke kiri ke kanan, bahkan kalau perlu mundur selangkah untuk 3 langkah ke depan. Sportif. R-nya kita harus rasional. Ya, harus dikaji secara empiris. T-nya takwa. Kita insan manusia apapun harus melaksanakan anjurannya, kewajibannya beribadah. Tapi mengurangi atau meniadakan ya yang dilarang. Itu T. Sportif. Masih ada I. Inovatif. Mas Okto sekarang tindak ke kampus UNJ 1 bulan lagi masuk ke relung-relung, insya Allah ada perubahan. Nah, karena apa? Jangan-jangan 1 bulan hari ini insya Allah harus lebih baik daripada yang kemarin. Next day harus lebih baik dengan hari ini. Pramilo kalau sering menyampaikan dengan teman, anggap saja hari ini yang Maha Kuasa paling terakhir. Ya, memberi kehidupan, maka perbuatlah sebaik-baiknya. Jangan-jangan yang Maha Kuasa hari ini kita dianugerahi terakhir. Berbuat sebaik-baiknya. Kemudian F. Futuristis. Makanya kalau suwun do sekolah, karena kalau doktor diskusi dengan sarjana tidak apple to apple, experience-nya, kajiannya dikira sombong. Padahal kalau S1 itu bicara 3 tahun ke depan. S2 5 tahun ke depan. Kalau dokter 10 tahun ke depan. Kalau tidak hati-hati dikira si dokter tadi sombong. Padahal itu jauh lebih futuristis. Ya, Prof. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan juga ketika kemudian Prof. Sumaryanto menakodai UNJ. Nah, cita-cita terbesar apa, Prof, gitu yang kemudian atau semacam ultimate goal gitu ya, yang akan Profesor wujudkan dan kemudian wariskan masa depan UNJ? 1, UNJ terus tetap harus bertambah untuk berkontribusi kepada masyarakat negara melalui misi pendidikan. Ya, supaya masyarakat Indonesia tidak hanya cerdas tapi lebih beradab melalui pendidikan. Kemudian dalam konteks mikro, kalau UNJ itu mau bertaraf internasional, dosen, teknik, mahasiswa, alumni yang dibicarakan jangan ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, harus ibu kota negara. Nah, kita harus seperti spirit peninggalan yang bagus Prof. Tris, UNJ Kumbara. Maka UNJ harus berani mengepakkan sayap tidak hanya di Indonesia tetapi harus di dunia untuk menebar kebaikan. Kemarin kita terikat di kepengurusan DPPIK. Nah, salah satu hal program yang akan datang kan jangan harus semua tersentral pengurus Dewan Perwakilan Daerah IKA se-Indonesia. Relatif sudah established. Harus berekspansi dewan, pimpinan,
pengurus IKA luar negeri. Minimal Asia ambil satu. Apakah rencana kemarin mau di Thailand, tapi ada yang usul Jepang karena alumni UNJ ada yang di sana. Kemudian Eropa. Bahkan ada yang mengusulkan ada alumni yang di Jerman, di Belanda. Ada yang Eropa, kalau perlu ke Burundi, yang kemarin ijazahnya saya antarkan sendiri ke negara Burundi, ya Jaspet Yasingena, atau New Zealand, itu ada alumni pengusaha yang bagus di sana, termasuk di Amerika, monggo. Nah, harus ikut berkontribusi pada peradaban dunia untuk kebaikan, itu Mas. Iya Prof, sebagai penutup nih, Prof, apa pesan pemantik semangat Profesor Sumaryanto kepada seluruh sivitas akademika UNY serta masyarakat luas yang sekarang ini sedang berjuang di dunia pendidikan? Mungkin semacam semangat, memantik semangat untuk mereka. Ya. Hidup itu memang masalah, Mas, yang harus dipecahkan. Hidup itu tantangan yang harus dihadapi, kalau itu kebaikan. Hidup itu perjuangan yang harus dimenangkan. Hidup itu sandiwara yang harus dimainkan. Tetapi ending akhir, hidup itu karunia yang harus disyukuri. Apapun kalau kita sudah berupaya ya, dalam aspek kita insan yang religius, lahir, pati, jodoh, rezeki itu dinaris dari Yang Maha Kuasa. Yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin. Dan yang penting dijaga jangan sampai lelah mental dulu. Kalau mental kita lelah, otot masih qualified sudah tidak bisa digerakkan. Ya. Kalau kulo tanding, lawannya dewa gede dewa. Tidak saya personifikasi seperti itu. Meskipun dewa itu hanya ibarat ayam potong, jago beleh. Untuk apa? Menang. Nah, saya kira itu. Ya, baik, itu menarik sekali dari Sobat Kedaulatan Rakyat. Ada apa yang dikemukakan sangat filosofis ya, karena memang beliau ini filosofinya ke Jawa gitu ya, sehingga banyak sekali tadi filosofi yang muncul dan itu menarik sekali kalau kita kaji. Nah, baik, itu terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa harus nanti ya, kalau kalian cocok silakan subscribe dan beri komentar untuk dialog kali ini. Dan matur nuwun kepada Prof. Sumaryanto, kehadirannya menjadi semangat semua tadi. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang memberikan tadi saya katakan semangat kepada mereka semua yang tadi semangat bagaimana UNJ ini akan jaya. Terima kasih Prof. Kehadirannya Prof. Senior. Sangat. Sampun. Prof.